Jujur, kamu pernah nggak pas datang sini, aduh aku 5 juz, yang lain 8, 10, 15, 25 sampai 30. Kamu ada rasa deg-degan, minder gitu? Ada. Ada ya? Iya. Setelah itu jadi kamu minder, sedih, atau justru semangat aku ingin seperti mereka? Ada pertama sedih, terus jadi penguat juga biar bisa menambah hafalan terus. Oke, kasih tepuk tangan semangat untuk Kansa. Peserta pertama kita, bersiapkan saya. Oke Kansa, silakan dibuka dulu maskernya. Kita mulai dengan tantangan pertama kita, yaitu rukun iman. Nanti ada beberapa pertanyaan dari Dewan Juri. Kansa sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Kansa sudah siap. Oke, untuk Kansa kita lihat di LED. Kansa lihat belakang. Seperti tantangan rukun iman, ada 6 di sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu pilih nomor berapa? 1. Al-Baqarah ayat 136 sampai 137. Silakan Ustaz Ibnu Syam. Baik Hansa, silahkan baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Baik Hansa, ada berapa kitab yang wajib kita imani? 4. Sebutkan 4 kitab tersebut dan kepada siapa kitab tersebut diturunkan. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ceritakan tentang turunnya Al-Quran. Pada zaman jahiliyah, Mekah dinaungi oleh kebodohan dan kegelapan akhlak. Banyak perilaku buruk yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, mengamburkan harta, dan menyembah berhala. Muhammad merasa sedih dan gelisah dengan keadaan tersebut.
Karenanya Muhammad sering menyisihkan harinya berdiam diri di Gua Hira untuk merenungkan masalah di Mekah. Hingga pada suatu malam Jibril datang menemui Muhammad. Dia berkata, "Iqra, bacalah." Masih dalam keadaan terkejut, Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mendekap Muhammad dengan erat. Kemudian melepaskannya dan berkata kembali, "Iqra, bacalah." Dan Muhammad tetap menjawab dengan jawaban yang sama. "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril memeluk kembali Muhammad dengan erat hingga Muhammad tak dapat bernafas. Kemudian dilepaskannya dan ia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama Allah diberikan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Peristiwa itu terjadi pada malam 17 Ramadan atau yang kini sering dikenal sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, untuk mengingat peristiwa tersebut di bulan Ramadan ini, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran dengan cara membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup. Allahumma arhamna bil Quran. Hansa Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Silakan dipakai lagi maskernya. Yang selalu luar biasa ya. Ini 3 besar Hafiz Nusa 2021 memang kemampuannya juga di atas rata-rata. Karena bila silakan. Baik, untuk Kansa hari ini Masya Allah penampilannya luar biasa ya. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila. Yang pertama dari segi bacaan. Nggak tahu ya hari ini Kansa dari segi bacaan menurut Kak Nabila agak kurang sedikit ya. Apa lagi kurang sehat hari ini? Enggak juga. Enggak juga. Ya tadi dari segi mad ya tidak rata ya. Jadi ada yang 4, ada yang 5, tadi ada yang kurang, ada yang lebih, dan juga tadi ada gunnah yang kurang juga, wa tawallau. Ya tadi gunnahnya kurang dari 2 harakat. Dan juga tadi suaranya agak sedikit kecil ya. Makanya saya bilang tadi mungkin kurang sehat atau ini apa. Jadi beda dengan penampilan sebelum-sebelumnya. Terus yang pertanyaan itu sebutkan 4 kitab. Itu alangkah baiknya ketika menjawab kan ada nama nabi itu. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, disambungkan dengan alaihi salam. Ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW ada salawatnya juga supaya membedakan siap Muhammad yang mana ini. Mungkin maksudnya karena sebelum turun itu belum diangkat menjadi nabi, jadi sebutkannya Muhammad. Iya, tapi setelah ketika diturunkan baru Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi juga saya nunggu apakah nanti ketika setelah diturunkan wahyu itulah tadi kan menjelaskan di akhir itulah kisah turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad, terusnya ada sallallahu alaihi wasallam. Oh iya betul. Tadi juga ketinggalan. Tapi secara umum penampilan Hansa bagus, terus juga tadi ketika menjelas gerakan tangannya Masya Allah luar biasa, bagaimana malaikat Jibril memeluknya Nabi Muhammad dan lain sebagainya, itu Masya Allah luar biasa. Berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu au indallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi memang perintah Allah bukan hanya mengucapkan salam tapi bersalawat kepadanya. Karena salawat ini sudah dilakukan Allah dan malaikatnya dan terus-menerus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Hanya